Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat MH Kisah, salah satu kejadian yang luar biasa terjadi pada sejarah umat manusia adalah kejadian banjir besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Namun bencana yang teramat besar itu bukan tanpa alasan. Hal itu terjadi atas kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Nuh yang sudah melampaui batas. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Nabi Nuh alaihissalam lahir 116 tahun setelah Nabi Adam meninggal dunia. Keadaan manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam diutus, seluruh manusia pada masa itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian anak cucu Adam yang terjebak ke dalam dosa, namun mereka masih menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah generasi itu berlalu, mulai muncul penyimpangan dalam akidah umat manusia. Berawal dari orang-orang soleh yang menjadi teladan dan panutan umat manusia pada masa itu. Orang-orang soleh itu adalah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang soleh itu memiliki banyak pengikut yang mencintai dan meneladani mereka. Namun ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, manusia kehilangan sosok yang mereka cintai dan mereka rindukan kehadirannya. Berkata salah seorang dari manusia, andai kita membuat patung-patung orang-orang soleh yang kita cintai itu, tentu akan menjadi pengobat rindu kita semua dan menjadikan kita lebih bersemangat beribadah kepada Allah. Mereka akhirnya membuat patung-patung orang soleh tersebut. Tujuan awalnya hanya sekedar pengobat rindu dan penyemangat dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada sedikit pun di antara mereka berniat untuk menyembah patung tersebut. Setelah generasi yang membuat patung tersebut meninggal dunia, lahir generasi setelahnya yang tidak tahu tujuan awal dari pembuatan patung orang soleh tersebut. Iblis datang memperdaya. Iblis berkata kepada mereka, "Wahai penduduk negeri, sesungguhnya orang-orang soleh ini dulu disembah oleh generasi sebelum kalian. Jika mereka meminta sesuatu, mereka minta kepada orang-orang soleh ini, maka sembahlah dia." Atas perkataan iblis ini, banyak manusia yang percaya, dan akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Sehingga hari demi hari umat manusia menyembah berhala-berhala itu di seluruh penjuru negeri. Karena penduduk bumi sudah sangat jauh melenceng dari akidah yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyeru kepada umat manusia agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dengan berbagai macam dakwah, tanpa mengenal waktu siang dan malam, sepi atau ramai. Sesekali disampaikan kabar gembira dan kadang ancaman dari Allah. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka tetap dalam kesesatan, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nabi Nuh setiap saat, menghina Nabi Nuh dan pengikutnya, mengancam dan mengusir Nuh dan orang beriman, dan menyakiti pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh lah yang tersesat. Para pemuka kaumnya berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya kami memandangmu sungguh dalam kesesatan yang nyata." Nabi Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku adalah Rasul utusan Tuhan semesta alam.
Mereka berkata kepada Nuh, "Sesungguhnya kami tidak melihat engkau kecuali hanya manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang mengikuti engkau kecuali orang itu hina yang mudah percaya dengan kedustaanmu." Pengingkaran demi pengingkaran yang dilakukan terhadap Nabi Nuh alaihi salam diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, generasi ke generasi. Para orang tua pada masa itu berpesan kepada anak-anaknya agar jangan percaya kepada Nuh dan pengikutnya, sehingga mereka tidak beriman sepanjang hidupnya. Begitu seterusnya sampai beratus-ratus tahun lamanya, sehingga selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya memiliki pengikut yang sangat sedikit, lebih kurang 80 orang saja. Sehingga Nabi Nuh mengadu kepada Allah atas kekecewaannya. Allah kemudian berfirman dalam surat Hud ayat 37, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Ayat ini perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena Allah Ta'ala akan memberikan musibah, bencana besar kepada umat Nabi Nuh pada masa itu. Nabi Nuh alaihi salam kemudian menanam pohon jati dan menunggunya selama 100 tahun, membuat kapal dari pohon itu 100 tahun pula. Banyak pendapat tentang berapa ukuran kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa panjangnya 1200 hasta atau kurang lebih 600 meter, dan lebarnya 600 hasta, kurang lebih 300 meter. Kapal itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung. Ketika orang-orang kafir melewati kapal Nabi Nuh itu, mereka tertawa dan mengejek Nabi Nuh. Mereka menganggap bahwa ancaman banjir besar yang disampaikan Nabi Nuh mustahil terjadi. Begitulah kesombongan manusia pada masa itu. Hingga bencana yang teramat besar itu pun terjadi. Allah menurunkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, dan tidak akan pernah diturunkan lagi setelahnya. Hujan turun deras, laksana air yang keluar dari mulut geriba. Allah perintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Lalu Nuh perintahkan kepada kaumnya, "Naiklah kalian ke kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Lalu naiklah pengikut Nabi Nuh dan keluarganya sebanyak 80 orang saja. Namun salah seorang anak Nabi Nuh, Kan'an yang durhaka, enggan untuk naik. Nabi Nuh berkata kepada Kan'an, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Kan'an menjawab, "Aku akan naik ke atas gunung agar aku tidak tenggelam." Maka Nuh menjawab, "Tidak ada penyelamat selain Allah yang Maha Penyayang." Lalu Kan'an hilang bersama gelombang air yang besar. Maka Kan'an termasuk orang-orang yang mati tenggelam bersama orang kafir. Namun Sam, Ham, dan Yafith, anak Nabi Nuh yang lain, selamat di atas kapal. Nabi Nuh juga menaikkan setiap hewan yang berpasangan. Pada saat itu seluruh permukaan bumi tenggelam oleh banjir. Tidak ada gunung yang tinggi kecuali tenggelam oleh banjir yang teramat besar. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun dari orang-orang kafir, lalu Allah perintahkan langit untuk menghentikan hujan dan perintahkan bumi untuk menelan airnya, dan air pun menyusut. Kapal Nabi Nuh kemudian berlabuh di Bukit Judi.
satu tempat yang hari ini masuk wilayah Turki. Nabi Nuh alaihi salam, keluarga dan pengikutnya turun dan melanjutkan hidupnya. Namun tidak ada satupun dari mereka kemudian yang memiliki anak keturunan kecuali anak-anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Dari 3 orang anak Nabi Nuh inilah nenek moyang umat manusia setelahnya sampai hari ini. Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Dan Ham nenek moyang bangsa Kipti atau Afrika. Dan Yafith nenek moyang bangsa Turki, Sisilia, Ya'juj dan Ma'juj, termasuk bangsa Asia menurut para ulama. Wallahu a'lam bissawab.